Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel Kokiku Mami. Kali ini kita akan membuat pizza yang super simple, tanpa mixer, bahkan tanpa ulen. Adonannya nggak perlu sampai kalis, tapi hasilnya tetap cantik dan enak. Yuk simak videonya sampai habis. Pertama, siapkan 150 ml air hangat. Pastikan airnya tidak terlalu panas ya, hangat-hangat kuku aja. Di sini aku mau ngecek dulu ragi yang aku punya masih aktif atau enggak. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk hingga semua gula pasirnya larut. Setelah gula pasirnya larut, kemudian kita tambahkan raginya. Di sini aku punya ragi tapi lupa ini ragi kapan ya. Jadi aku akan ngetes dulu masih aktif atau enggak. Masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian aduk agar raginya tidak menggumpal. Setelah tercampur rata, kita diamkan selama 10 menit atau hingga berbusa. Nah ini setelah 10 menit bahkan nggak ada busanya di atasnya, tandanya ragi yang aku punya itu nggak aktif, jadi nggak bisa kita pakai ya. Jadi ini stepnya aku ulangi lagi. Ini udah larutan gula, akan aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan yang baru. Aduk hingga raginya tercampur rata. Kemudian diamkan selama 10 menit atau berbusa. Nah ini dia setelah 10 menit berbusa, tandanya raginya aktif ya. Kemudian masukkan ke dalam wadah lainnya 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan biang yang sudah kita buat tadi. Pastikan semua busanya masuk ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah ini akan aku lanjutkan dengan tangan, pastikan tangan kalian itu sudah dicuci bersih ya. Ini bukan aku uleni, tapi cuman dicampur sampai rata aja hingga adonannya menyatu. Setelah adonannya tercampur rata, di sini aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian pastikan hingga tercampur rata. Jadi di sini bukan aku uleni, cuman mencampurkan antara tambahan minyak dan garamnya tadi dengan adonan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa dilihat ini nggak kalis sama sekali ya. Ini aku bulati dulu. Kemudian wadahnya aku olesi minyak agar nanti tidak lengket. Kemudian letakkan kembali adonannya dan biarkan selama 30 menit. Nah ini setelah 30 menit sudah mengembang, kita kempeskan dulu. Kemudian aku bulati lagi. Adonannya aku bagi menjadi 2, jadi di sini aku bikinnya 2 loyang pizza. Setelah dibagi 2, di sini aku bulati lagi. Nah, pada saat membentuk adonan jangan lupa ovennya sambil dipanaskan.
Siapkan alas kerja yang sudah ditaburi terigu tipis agar tidak lengket. Kemudian kita letakkan di alas kerja dan kita gilas. Bentuk menyesuaikan loyang ya. Jadi loyang yang aku pakai itu ukuran 20 cm. Nah, segini cukup. Kemudian angkat dan letakkan di atas loyang. Nah, ini loyangnya, kemudian kita tarik-tarik ke pinggir hingga pinggirannya itu sedikit tinggi, tapi jangan terlalu tinggi juga ya. Ini dirapikan, tengah-tengahnya juga dirapikan agar rata. Setelah rapi pinggirannya, di sini tengahnya kita tusuk-tusuk menggunakan garpu agar nanti tidak menggelembung bagian tengahnya. Pinggirnya nggak perlu ditusuk, tengahnya aja. Kemudian untuk toppingnya, di sini aku pakai saus bolognese instan. Sesuai selera ya, tapi pastikan sausnya jangan terlalu banyak, nanti jadinya basah malah nggak mau mateng. Kemudian di sini aku kasih mozzarella. Potongan bawang bombay. Sosis. Nah, di sini aku nggak punya paprika, jadi aku pakainya lombok besar warna hijau yang sudah aku buang bijinya, kemudian dipotong-potong seperti ini. Nah, di rumah juga aku lagi punya jagung yang sudah aku kukus sebelumnya, jadi kalau topping sesuai selera ya. Kemudian di atasnya aku taburi lagi dengan mozzarella. Kemudian panggang di oven yang sudah kita panaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang ya. Menyesuaikan oven masing-masing. Nah, pizzanya sudah matang, ini sudah aku potong. Sajikan panas-panas saat mozzarellanya masih lumer seperti ini. Ini rotinya juga di dalamnya empuk, enak banget. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah.